Jika Anda bertanya, siapa pemilik kapal penjelajah terbesar, tercanggih, dan pastinya menakutkan? Jawabannya adalah kapal perang Rusia. Inilah battlecruiser kelas Kirov keempat dari Angkatan Laut Rusia, Pyotr Veliky. Kapal ini pada awalnya bernama Yuri Andropov. Nama kapal tersebut berubah setelah jatuhnya Uni Soviet. Penunjukan Rusia untuk jenis kapal ini adalah Heavy Missile Cruiser. Namun komentator pertahanan barat menemukan kembali istilah battle cruiser untuk menggambarkan kapal jenis ini karena mereka adalah kapal tempur permukaan terbesar di dunia. Pyotr Veliky adalah unggulan Armada Utara. Pembangunan kapal ini sangat dipengaruhi oleh masalah ekonomi sebelum jatuhnya Uni Soviet dan tidak pernah ditugaskan sampai tahun 1998. 2 tahun setelah pekerjaan dimulai, Pyotr Veliky, bahasa Rusia untuk Peter the Great, diketahui telah membawa 2 nomor. Riwayat penugasan setelah menyelesaikan uji coba penerimaannya pada bulan November tahun 1996. Kapal tersebut dipindahkan ke Armada Utara di Severomorsk dan menjadi kapal utama Armada Utara. Pada bulan Agustus tahun 2000, Pyotr Veliky berada di Laut Barents dan berpartisipasi dalam latihan angkatan laut terbesar sejak jatuhnya Uni Soviet. Pada bulan Maret tahun 2004, Kepala Angkatan Laut Rusia Laksamana Vladimir Kuroyedov menyatakan bahwa Pyotr Veliky tidak layak untuk disimpan karena masalah perawatan teknik kapal. Pada tanggal 19 April tahun 2004, kapal pencarian tersebut docking di Floating Dry Dock PD-50 untuk mengecat bagian bawah kapal, perbaikan dan pemeriksaan sistem kemudi. Perbaikan pada kapal tersebut selesai pada tahun itu, dan misi kapal tersebut kembali dilakukan pada bulan Agustus. Tahun 2008 sampai tahun 2009 pada tanggal 8 September tahun 2008, diumumkan bahwa Pyotr Veliky akan berlayar ke Laut Karibia untuk berpartisipasi dalam tanggal bersama dengan Angkatan Laut Venezuela, bersamaan dengan kapal perusak Admiral Chabanenko dan kapal-kapal pendukung lainnya. Aksi ini akan menunjukkan kekuatan Rusia yang pertama di laut sejak berakhirnya Perang Dingin. Kemudian, pada tanggal 22 September Pyotr Veliky dan Laksamana Chabanenko meninggalkan homeport Severomorsk mereka. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2008 Pyotr Veliky melakukan kunjungan ke Aksas Karagak, Turki dan pada tanggal 6-9 November kapal sebelum ini dan Laksamana Chabanenko melakukan kunjungan ke Toulon, Prancis, berangkat ke Laut Tengah pada tanggal 10 November melalui Selat Gibraltar. Pada tanggal 25 November tahun 2008 Pyotr Veliky tiba di La Guaira, Venezuela bertepatan dengan kunjungan Presiden Rusia Medvedev. Dan inilah spesifikasi Pyotr Veliky. Berat kapal ini adalah 24.300 ton berat standar, dan 28.000 ton untuk full amunisi. Kemudian panjang kapal ini adalah 252 meter dan bertenaga 140.000 shp. 100.000 kW propulsi dan 2 poros propulsi nuklir dengan dorongan turbin uap untuk kecepatan 32 knot atau 59 km/jam dan kapal ini bisa menempuh jarak sekitar 1000 mil laut dan 1850 km pada kecepatan 30 knot atau 56 km/jam. Propulsi gabungan pada dasarnya tidak terbatas dengan tenaga nuklir pada 20 knot atau 37 km/jam. Kapal ini dilengkapi dengan sensor dan sistem pemrosesan, radar pencarian 3D Voskhod MR800 atau top pair, di tiang depan, fregat MR710, top steer radar pencarian 3D di tiang utama, dengan 2 tanda kali radar navigasi palm front di tiang depan dan 1 buritan top dome untuk SAN-6 fire. Dan dipersenjatai 20 rudal anti kapal P-700 Granit atau SSN-19 Sipurek, 16 rudal nuklir hypersonic, Kinzhal, SAN-9, dan rudal permukaan ke udara. Lalu ada 48 rudal permukaan ke udara Ford MS-300FM. Untuk peluncur roket kapal ini dibekali ASW 305 mm RBU 1000.
2 tanda kali peluncur roket ASW RBU-12000, dan 1 meriam ganda AK-130. Untuk tabung torpedo, kapal ini membawa torpedo tipe 53 atau rudal SSN-15 ASW. Untuk sistem senjata, rudal pertahanan titik armor dibekali pelapis 76 mm di sekitar kompartemen reaktor, dan perlindungan serpihan ringan. Kapal ini juga bisa membawa pesawat 3 tanda kali Kamov K-27 Helix, atau K-25 Hormon. Anda bisa membayangkan betapa mengerikan kapal perang ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga Anda semua sehat selalu dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar bisa terus berkembang dan semakin maju. Ayo dukung channel ini untuk menjadi channel YouTube militer terbaik di Indonesia.